Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas soal-soal persamaan trigonometri. Di sini sudah ada soal. Buktikan persamaan trigonometri sin alfa per cos alfa dikurangi cos alfa per sin alfa sama dengan 2 sin alfa dikurangi 1 per cos alfa kali sin alfa. Nah, di sini ruas kanan dan ruas kiri itu buktikan bahwa nilainya adalah sama. Saya akan mengambil ruas kiri bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kita tulis dulu sin alfa per cos alfa kurangi cos alfa per sin alfa sama dengan. Nah, di sini udah ada kisi-kisinya dari persoalan bahwa sama dengan penyebutnya dilihat cos alfa kali sin alfa. Itu berarti cos alfa dikali sin alfa. Bisa jadi penyelesaiannya itu perkalian silang. Nah, perkalian silang pecahan. Berarti sin alfa kali sin alfa kurangi cos alfa kali cos alfa per cos alfa kali sin alfa. Nah, di sini si penyebutnya udah sama, nanti sama dengan sin alfa kali sin alfa itu nilainya sin kuadrat alfa dikurangi cos kali cos kuadrat alfa. Nah, kemudian per cos alfa kali sin alfa sama dengan, karena di sini penyebutnya udah sama, kemudian dalam pembilang di sini sin kuadratnya udah ada, maka yang diubah yaitu nilai cos. Jadinya sin kuadrat alfa kurangi. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat alfa itu nilainya 1 kurangi sin kuadrat alfa. Nah, per di sini cos alfa kali sin alfa sama dengan sin kuadrat alfa, masih ditulis sin kuadrat alfa. Yang ini tanda negatif ini atau tanda kurang ini dikalikan dengan yang dalam kurung. Negatif kali 1, negatif 1, negatif kali negatif positif sin kuadrat alfa per cos alfa kali sin alfa sama dengan, karena di sini sin kuadrat alfa dengan sin kuadrat alfa bisa dioperasikan, maka didapatlah 2 sin kuadrat alfa, sisanya negatif 1 per cos alfa kali sin alfa. Maka ini terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama. Next, untuk soal yang kedua, di sini ada soal buktikan bahwa tan alfa dikurangi 1 tan alfa per 1 kurangi tan kuadrat alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa per cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, di sini karena ruas kanan dan ruas kirinya itu ruang lingkupnya sin dan cos, sedangkan tan itu berdasarkan identitas trigonometri tan itu kan sin per cos. Jadi kita akan menggunakan rumusan yang itu saja. Nah, saya ambil dari ruas kiri, misalkan tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, ini sama dengan tan alfa itu kan nilainya tadi sin alfa per cos alfa per yang ini dirubah 1 dikurangi tannya aja, tan kuadrat berarti
sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, itu sama dengan sin alfa per cos alfa per si satunya disamakan dengan penyebut yang ada sebelahnya. Jadinya cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, itu sama dengan si cos kuadrat alfanya dipindahkan ke sini. Jadinya sin alfa per cos alfa cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Nah, ini sudah mendekati jawabannya. Kemudian ini dikalikan ke sini. Berarti sin alfa kali cos kuadrat alfa per cos alfa per cos alfa cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Itu sama dengan sin alfa dikali cos kuadrat alfa per cos alfa itu sama dengan karena di sini pembaginya cos, maka si cos ini dibagi. Jadinya sin alfa kali cos alfa cos kuadrat dibagi cos. Jadi sisanya si kuadratnya dikurangi 1. Jadi cos alfa per cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Maka terbukti dengan ruas kanan. Terbukti. Oke. Next untuk selanjutnya yaitu soal lukislah grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2x plus 1 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360. Nah, di sini langkah pertamanya kalian harus menggambar dulu grafik dasar dari fungsi cos x. Nah, jika kalian disuruh lukislah grafik fungsi, misalkan di sini soalnya 2 cos 2x plus 1, maka gambarkan dulu fungsi cos x-nya. Sudah digambarkan, lalu kasih titik-titik dari jawabannya. Misalkan kalau x-nya sama dengan 0, maka 2 cos 2 kali 0 plus 1 itu hasilnya 2 cos 0 plus 1. Itu hasilnya 2 kali 0, 2 cos 0 kan hasilnya 1, 2 kali 1 plus 1 hasilnya sama dengan 3. Berarti kalau x nya 0 maka titiknya di 3. Berarti kalau misalkan x nya sama dengan 90, maka 2 cos 2 kali 90 plus 1 itu berarti 2 cos 180 plus 1. Cos 180 nilainya kan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 plus 1. 2 kali negatif 1 plus 1 itu negatif 1. Berarti kalau jika x nya 90 maka ada di sini titiknya. Kemudian kalau x nya misalkan 180, berarti 2 cos 180 2 cos 2 kali 180 plus 1, jadinya 2 cos 360 plus 1. Cos 360 kan nilainya 1, 2 kali 1 plus 1 hasilnya adalah 3.
hasilnya di sini misalkan, dan itu akan berulang seperti itu. Jika 270 akan menghasilkan negatif 1, 360 akan menghasilkan ini 3. Nah, sudah itu kita gambarkan deh. Nah, mungkin ini gambaran hasil akhirnya. Begitu untuk cara menggambarkan grafik. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin X sama dengan 1, di mana X-nya itu 0 derajat kurang dari X, X-nya kurang dari 360 derajat. Nah, kemudian 2 sin X sama dengan 1, si 2 nya dipindahkan ke ruas kanan, sin X sama dengan 1/2, karena di sini perkalian, kalau dipindahkan jadi pembagian. Ini bentuk dari fx sama dengan AA, nilainya adalah konstanta. Nah, sin X, sin yang nilainya setengah itu derajat ke sin 30 derajat. Nah, cari derajat ke berapa lagi selain 30 derajat yang nilainya setengah. Menggunakan rumusan X sama dengan 360 derajat, A plus K kali 360 derajat. Berarti nilai X, jika K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan A-nya diambil dari sini 30 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Jika K-nya 1, ini memenuhi. Jika K-nya 1, berarti X sama dengan 30 derajat plus 1 kali 360 derajat. Jadinya 390 derajat tidak memenuhi. Ini untuk rumusan yang pertama. Rumusan yang kedua yaitu X sama dengan, kalau sin itu 180 dikurangi alfa dikurangi A plus K kali 360 derajat sama. Jika K-nya adalah 0, maka X-nya 180 dikurangi 30 derajat, ini 30 derajat plus K-nya 0 kali 360 derajat sama dengan ini 0, berarti 180 dikurangi 30 hasilnya 150 derajat. Ganti K-nya adalah 1, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat plus 1 kali 360 derajat, itu sama dengan, berarti 150 derajat plus 360 derajat, hasilnya 510 derajat. Ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya berarti 30 derajat dan 150 derajat. Nah, untuk soal selanjutnya ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin 2x sama dengan akar 3. Untuk 0 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk itu kita ambil ininya dulu, kesamaannya dulu, yaitu di sini 2 sin 2x sama dengan akar 3. Nah, 2 sin 2x sama dengan akar 3, si 2 nya dipindahkan jadi sin 2x sama dengan 1/2 akar 3. Nah, udah seperti ini. Cari
nilai sin yang nilainya setengah akar 3 itu kan 60 derajat. Jadi kita gunakan untuk X nya itu 300 A plus K kali 360 derajat. Nah, karena di sini masih ada 2X nya, berarti 2X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Kita masukkan, substitusikan nilai A nya, berarti 2X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Ini 2-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadinya X sama dengan semua yang ada di sini dibagikan 2. Berarti 60 dibagi 2 hasilnya 30 derajat plus ini K kali dibagi 360 dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Nah, barulah bisa diselesaikan. Jika K-nya adalah 0, maka nilai X-nya 30 derajat plus 0 kali 180 derajat, jadinya 30 derajat. Jika K-nya 1, ini memenuhi. Jika K-nya 1, berarti nilai X-nya 30 derajat plus 1 kali 180 derajat itu sama dengan 210 derajat. Nah, memenuhi. Jika K-nya 2, kalau K-nya 2 berarti 360 lebih dari 360, maka tidak memenuhi, jangan diteruskan. Rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat min A plus K kali 360 derajat. Kemudian karena di sini masih 2X, berarti 2X sama dengan, nah di sini masih 2X. Jadi 180 dikurangi A plus K kali 360 derajat. Kita substitusikan nilai A-nya, berarti X sama dengan 180 dikurangi A-nya 60 plus K kali 360, berarti X sama dengan 180 dikurangi 60 20, 120 dibagi 2 berarti 60 derajat plus K kali 180, barulah bisa diselesaikan. Jika K-nya adalah 0, maka X-nya 60 derajat plus 0 kali 180 derajat, jadinya 60 derajat. Jika K-nya adalah 1, maka X-nya 60 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan berarti 240 derajat. Jika K-nya 2 itu lebih dari 360, maka jangan diteruskan. Jadi ini udah yang memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya jadi yang terkecil 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat sama 240 derajat, seperti itu. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk yang melihat, untuk yang mau membuka ilmu tentang trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.